Selalu keliling ke mobil. Jalan lontong udah berapa tahun, Mbak? Anak 7 tahun. Kalau nggak di mobil, pinggiran-pinggiran gitu biasanya kita angkut, kita ajak naik. Insya Allah besok aku bakalan datang ke Medan di hari Kamis, tepatnya tanggal 26. Niat aku emang dari awal adanya kasus ini, emang aku prinsip aku kuat kalau tidak bisa meneruskan dan melanjutkan hubungan kita lagi. Hai Occasion Vibe, bertemu lagi di Behind Celeb bersama gue Tommy Timotius. Seperti biasa, gue akan memberikan 2 berita terhangat. Berita pertama datang dari Ayu Ting Ting. Siapa yang gak kenal dengan Ayu Ting Ting? Nah, niat buka puasa di rumah, Ayu Ting Ting itu nggak sengaja menculik pedagang takjil ke dalam mobil. Loh, kok bisa? Ramadan tahun ini terasa sedikit berbeda bagi Ayu Ting Ting. Pedangdut sekaligus presenter yang dikenal dengan jadwal super padat itu mengaku sengaja tidak mengambil terlalu banyak job. Alasannya sederhana, tapi terdengar manis. Ayu ingin punya lebih banyak waktu untuk berbuka puasa di rumah bersama dengan keluarga. Ya, di tengah gemerlap dunia hiburan yang biasanya justru makin ramai saat Ramadan, keputusan ini tentu jadi langkah yang cukup berani. Niatnya Ayu Ting Ting memang terdengar cukup hangat. Dan karena Ayu Ting Ting tuh pengen merasakan suasana buka puasa yang tenang, duduk di meja makan rumah, bercengkrama dengan keluarga, sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Momen sederhana yang mungkin bagi banyak orang terasa biasa saja, tapi untuk Ayu Ting Ting ini menjadi hal yang sangat berharga. Apalagi Ayu Ting Ting dikenal dengan kesehariannya yang dikejar dengan jadwal dari satu lokasi ke lokasi lain. Tapi rencana memang tinggal rencana. Meskipun sudah mengurangi pekerjaan, tetap saja ada aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya Ayu masih harus berhadapan dengan kemacetan jalanan yang menjelang berbuka puasa. Bukannya sudah siap dengan piring dan gelas di rumah, Ayu Ting Ting malah sering terjebak di dalam mobil saat azan hampir tiba. Dari situlah muncul cerita kocak khas Ayu. Saat waktu maghrib sudah hampir muncul atau sudah di depan mata, sementara Ayunya sendiri masih dalam perjalanan, Ayu pun dengan sigap mencari takjil di pinggir jalan. Tapi yang membuat kali ini berbeda, Ayu Ting Ting nggak hanya membeli dari dalam mobil dan kembali ke dalam mobil, tapi dengan gaya santainya yang penuh canda, Ayu sampai menculik pedagang takjil untuk mendekat ke dalam mobil agar bisa memilih makanan dengan lebih nyaman. Berikut video selengkapnya. Sama seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Ramadan tahun ini Ayu Ting Ting juga banjir job. Saking padatnya, Ayu yang berniat buka puasa di rumah karena jadwal syutingnya hanya sebentar, buru-buru pulang. Namun apa mau dikata, ibu satu anak terpaksa buka di jalan. Kita buka puasa di jalan, teman-teman. Yuk kita langsung jalan pulang dan buka di jalan. Alhamdulillah. Dan randomnya, Ayu malah angkut penjual takjil masuk ke dalam mobil agar lebih nyaman. Meski hanya berbuka dengan menu sederhana, namun Ayu begitu menikmati sambil berbincang dengan penjual takjil. Ini selalu keliling ke mobil. Jalan lontong udah berapa tahun, Mbak? Anak 7 tahun. Kalau nggak di mobil, pinggiran-pinggiran gitu biasanya kita angkut, kita ajak naik. Aksi random Ayu tak hanya panggil penjual takjil masuk mobil, tapi juga saat bertemu dengan aktor senior Anjas Mara di sebuah mall saat sedang ngabuburit di sebuah mall. Namun yang bikin salfok, Anjas justru kaget bisa melihat Ayu bisa jalan-jalan ke mall di tengah kesibukannya. Alhamdulillah, aku pikir kamu nggak punya waktu buat jalan-jalan. Gitu. Tentu saja bukan penculikan sungguhan ya Occasioners, tapi momen spontan yang mengundang tawa antara Ayu Ting Ting dan juga pedagang. Bayangkan saja, suasana buka puasa di dalam mobil berubah jadi seperti pasar dadakan mini. Gorengan sampai minuman segar berpindah tangan dengan cepat, sementara Ayu bisa membatalkan puasanya tanpa perlu terburu-buru turun ke pinggir jalan. Dan di balik cerita lucu itu, terselip sisi sederhana Ayu Ting Ting yang tetap membumi. Meski belum sepenuhnya bisa rutin berbuka di rumah seperti yang diharapkan oleh Ayu Ting Ting, ia tetap berusaha menikmati setiap momen Ramadan dengan penuh syukur dan juga tawa. Buat Ayu, entah di meja makan atau di kursi mobil, yang terpenting adalah niat baik dan kebersamaan. Plus, takjil hangat yang siap disantap saat azan maghrib tiba.
Berita selanjutnya datang dari Wardah Tinamawa yang mantap menggugat cerai Insanul Fahmi. Di sisi lain, Insanul Fahmi pilih bertahan demi anak. Ya, kabar kurang mengenakan datang dari dunia selebgram. Wardah Tinamawa dikabarkan mantap menggugat cerai sang suami Insanul Fahmi. Di sela kesibukannya warawiri di Jakarta, Mawa memastikan dirinya akan terbang ke Medan untuk mendaftarkan gugatan perceraian secara langsung. Wah, bukan sekedar wacana, bahkan katanya langkah ini disebut sudah bulat. Dan jika tidak ada aral melintang, Mawa dijadwalkan bertolak ke Medan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026. Kota Medan dipilih sebagai tempat pendaftaran gugatan cerai. Meski tetap tampil aktif dan profesional dengan berbagai kegiatannya, di balik layar rupanya Mawa tengah bersiap membuka lembar baru dalam hidupnya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Mawa mengaku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan Insanul Fahmi. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa rumah tangga yang selama ini dijalani memang sedang tidak baik-baik saja. Walaupun tidak membeberkan detail permasalahannya, Mawa tampak yakin dengan langkah yang diambilnya. Namun, drama rumah tangga ini belum menemukan titik temu. Di saat Mawa memilih melangkah ke meja hijau, Insanul Fahmi justru menunjukkan sikap sebaliknya. Insanul mengaku masih ingin mempertahankan pernikahannya. Buat Insanul, perpisahan bukanlah solusi yang mudah diterima. Berikut informasi selengkapnya. Inilah kebahagiaan Wardah Tinamawa alias Mawa saat mendatangi salah satu panti asuhan untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kurang beruntung. Bersama teman-teman kajiannya, Mawa pun membagikan sedikit rezekinya sebagai bentuk syukur dan rahmat dengan musibah hukum yang kini tengah ia jalani. Jadi ini ada cemilan-cemilan, biasalah untuk anak-anak ya, ada susu, ini coklat-coklat kayak biskuit gitu. Pokoknya kita buat anak-anak jadi terasa happy. Bermacam-macam ininya ya, ada yang ditelantarkan oleh orang tuanya, ada juga yang memang anak yang dititip oleh orang tuanya, di mana orang tuanya mungkin tidak mampu. Pengennya kita memberikan manfaat untuk orang lain, orang banyak. Di sini adik-adik yang luar biasa, kita harus memberikan manfaat, kebahagiaan juga untuk adik-adik. Tetapi mata memang tidak pernah bisa menipu. Di balik keceriaannya ini, terselip rasa pedih karena pengkhianatan sang suami Insanul Fahmi. Tak ada kesempatan kedua, Mawa pun mantap untuk menggugat cerai Insanul. Insya Allah besok aku bakalan datang ke Medan di hari Kamis, tepatnya tanggal 26. Niat aku emang dari awal adanya kasus ini, emang prinsip aku kuat kalau tidak bisa meneruskan dan melanjutkan hubungan kita lagi. Jadi aku datang untuk daftar ke pengadilan, tepatnya di Medan. Sadar langkah ini tengah dilakukan Mawa, Insanul pun kekeh mempertahankan rumah tangga dengan ikhtiar semampunya. Kalau dari aku sendiri prinsipnya aku akan mempertahankan, karena kemarin sempat diskusi sama anak juga bahwasannya memang anak itu pengen kita bareng-bareng. Untuk harapannya bisa tetap balik lagi damai, bisa diperbaiki, bisa rukun kembali, bisa sama-sama introspeksi diri, apalagi ini kan bulan suci Ramadan. Lantas benarkah langkah ini sengaja Mawa ambil lantaran kini sudah mampu secara finansial? Pasalnya sejak kasusnya viral, Mawa pun mendadak bak artis terkenal dan warawiri di mana-mana. Aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana-gimana, ya udah kan orang bebas ya berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri dan untuk anak aku juga. Insanul menyebut anak-anak menjadi alasan utama untuk bertahan. Insanul mengatakan juga keinginan buah hati mereka agar kedua orang tuanya tetap bersama membuat Insanul terus berusaha menjaga keutuhan rumah tangga Insanul dan juga Mawa. Demi senyum anak, Insanul memilih untuk tetap berdiri di barisan tim bertahan. Ya, perbedaan sikap ini membuat kisah keduanya seperti drama kehidupan nyata yang penuh emosi. Satu pihak merasa tak bisa lagi melanjutkan, sementara di pihak lain masih ingin memperjuangkan. Publik kini menanti bagaimana proses perceraian ini akan berjalan. Apakah tetap berlanjut di meja hijau atau justru ada babak baru yang tak terduga di kemudian hari? Itu dia Behind Celeb hari ini, hari Kamis 26 Februari 2026.
Untuk informasi terkini lainnya, langsung aja buka okezone.com. Dan jangan lupa subscribe Okezone Vibes. Gue Tommy Timotius, sampai ketemu lagi di Okezone Vibes selanjutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.